Secara simpel, program hamil itu ada 3 aja. Alami, inseminasi intrauterin, dan juga bayi tabung. Jadi kalau sudah masuk ke program, Ya. artinya mau berusaha, yang pria jendelanya adalah analisa sperma. Pernah nyoba nggak? Pengalaman itu adalah pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Gitu ya. Karena Unik segitu ya. uniknya, benar segitu. Halo parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Yeay! Kalau teman-teman semuanya udah nonton episode selanjutnya tentang perjalanan kita sampai akhirnya punya buah hati atau punya anak ya. Nah, episode kali ini kita mau lanjut lagi nih. Kita mau ngebahas soal kegagalan, soal downside pada saat proses itu. Karena banyak yang sebenarnya nggak tahu. Kirain perjalanannya mulus-mulus aja, tapi ternyata enggak loh. Panjang dan ujiannya itu udah tahu gitu ya, prosesnya lumayan sulit gitu ya, challenging, dan di perjalanannya tuh banyak omongan-omongan orang yang kayaknya suka menyakiti hatiku. Aduh, itu tambahan lagi tuh ya. Iya kan, jadi kayak yang nanya nih, misalnya udah punya anak berapa, terus kenapa belum punya anak, belum mau ya, kayak gitu-gitu. Malah yang diam-diam mempengaruhi mental ya jadinya ya. Bener, itu yang namanya mungkin kena mental ya. Kena mental bisa jadi. Nah, sekarang kita mau ngobrol sama siapa hari ini, Bu? Nah, untuk itu kita mau ngobrol-ngobrol sama dokter spesialis embriologi dari Bocah Indonesia. Sudah ada Dokter Maitra. Halo Dok, apa kabar? Halo, salam kenal. Halo. Salam kenal Buat Dok. penonton. Buat penonton, bener. Sapa-sapanya boleh nih, di kamera-kamera sini ada. Oke, jadi Dokter Maitra ini, nih aku perkenalkan dulu ya buat teman-teman, buat parents semuanya. Dokter Maitra ini dibesarkan di Surabaya, gitu ya. Dokter Maitra Jangwen meraih gelar master dalam embriologi klinis dari Universitas Monash Melbourne ya, mengambil spesialisasi bidang andrologi dari Universitas Erlangga Surabaya. Nah, julukannya ini Dokter Maitra manusia telur, benarkah Dok? Wah, Eggman. Ini beda gitu. Soalnya katanya Dokter Maitra ini bersemangat banget nih, ingin menyempurnakan seni menangani sel telur dan embrio, yang mana aku baru dengar sekarang. Ya kan, itu Dok? namanya embriologi ya. Jadi Betul. embriolog itu apa, Dok? Jadi prinsipnya kita bagian dari ilmu kedokteran yang sebetulnya dapat privilege untuk pegang bukan hanya sel telur sih, sel telur dan sel sperma. Kemudian menyatukan sel telur dan spermanya untuk menjadi embrio. Nah, embrio ini istilahnya ya individu yang paling awal dari manusia. Privilege ini hanya kita dapatkan ketika kita memang bergerak dalam bidang ini, begitu. Oh gitu. Ini tuh Kayak menyebutnya privilege ya, karena memang suatu privilege untuk dikasih kesempatan itu ya. Betul, betul. Nah, kalau aku lihat nih ada datanya juga ya Dok ya, bahwa menurut Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia atau Perfitri pada Oktober 2023 lalu terdapat 55 fertility center di Indonesia. Nah, salah satunya adalah Bocah Indonesia yang kita tahu nih sejak 2019 sampai saat ini sudah membantu lebih dari 15.000 pasangan ya kan, yang berhasil hamil. Berarti banyak banget, dan salah satu peranan besar dari Dokter Maitra, benar kan? Bersama tim. Bersama tim, benar-benar. Kerja keras semua sih tepatnya. Kerja sama semua. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin soal embriologis tuh tugasnya ngapain aja gitu ya. Tapi juga aku pengen tahu nih, program hamil yang ada di Bocah Indonesia itu ada apa saja, Dok? Jadi sebetulnya bukan hanya di Bocah sih. Secara simpel program hamil itu ada 3 aja. Alami, inseminasi intrauterin, dan juga bayi tabung. Hanya memang variasinya banyak. Dan kebetulan Bocah Indonesia, karena kita bukan hanya klinik bayi tabung, tapi pusat fertilitas, kita menangani 3-tiganya, harapan kita secara optimal. Baik dalam bentuk penanganan, dalam bentuk teknologi, dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah dalam bentuk kerjasama antar timnya, karena untuk penanganan program hamil ini bukan masalah teknologi dan sebagainya, tapi kerjasama tim yang baik untuk menangani nanti calon ayah dan bunda gitu. Gitu. Terus nah, kalau misalnya dalam proses ini nih, kan nih tadi dokter menyebutkan ada beberapa ya, ada 3. Nah, itu tuh kita harus melakukan ketiganya kah? Atau kayak apakah itu ada stepnya? Atau yang mana nih, Dok? Iya, jadi kalau secara normal memang ada step yang simpel gitu ya. Alami kita coba 6 bulan setahun, inseminasi cuma 4-6 kali, kalau gagal harus ke bayi tabung. Tapi tidak sesimpel itu ternyata. Ternyata kita harus menilai, ada pasien-pasien yang bisa seperti itu, ada yang harus loncat ke bayi tabung. Contoh, semuanya oke, tapi ternyata saluran tubuhnya buntu, mau nggak mau harus bayi tabung. Betul. Nah, tugas kita untuk mendeteksi itu supaya tidak menunda-nunda.
program hamil dari ayah dan bunda begitu. Oh gitu. Tapi kalau ada orang yang misalnya langsung saya nggak menunda, saya langsung aja bayi tabung gitu. Itu Prinsipnya boleh karena kita ada prinsip semakin mudah, kemudian programnya semakin advance, angka keberhasilannya semakin tinggi. Tentunya itu hak dari pasien begitu ya. Betul. Tapi kan kita juga harus pertimbangkan banyak hal. Untuk tenaga, emosi, biaya. Tidak mudah loh untuk bayi tabung, tapi teknologinya ada begitu. Iya, yang saya pahami kalau semakin cepat dilakukan kan berarti umurnya juga masih lebih menyanggupi untuk hamil ya. Jadi kalau hamil itu kan menambahkan sedikit resiko ke ibunya. Betul. Jadi semakin tua sebetulnya resiko kehamilannya pun semakin meningkat kan. Betul. Gitu. Semakin muda semakin baik. Itu ya. Jadi umur nih sangat berpengaruh karena kualitas tadi ya dok ya. Oke. Nah kapan sih kita atau pasangan ini harus kayak memutuskan oke deh aku IVF aja gitu. Adakah kayak misalnya faktor-faktor tertentu yang mungkin dokter biasanya sarankan oh ini tuh mungkin boleh ke IVF aja gitu misalnya. Sebelum IVF sebetulnya kita harus tahu parameter utamanya dulu untuk kapan program hamil sih. Oh ya itu gimana dok? Ya kan kalau setahun menikah, usianya masih di bawah 35 tahun ya, setahun menikah sudah berhubungan rutin tanpa halangan dan tidak kunjung dapat kehamilannya, waktunya periksa suami dan istri, sperma dan kandungan dan telurnya. Tapi kalau sudah menikahnya di atas 35 tahun atau usianya di atas 35 tahun, jangan tunggu 1 tahun, 6 bulan maksimum harus sudah periksa. Oh gitu. Dan dari situ kita akan baru tahu, oh ini cocoknya lebih ke mana nih, biasa atau sampai ke bayi tabung. Begitu. Simpelnya sih kalau di atas indikasi ya, kita bicara indikasi di atas 35 tahun, kadang kita harus bilang sepertinya kok lebih besar kemungkinannya untuk bayi tabung untuk bapak dan ibu begitu. Biasanya apa aja sih yang berperan dok? Kayak misalnya nih dari sisi laki-lakinya tuh harus apa sih yang dicek gitu. Terus kalau dari perempuannya kira-kira alat reproduksi manakah yang jadi paling fokus gitu? Sebetulnya simpel juga. Jadi kalau sudah masuk ke program, artinya mau berusaha, yang pria jendelanya adalah analisa sperma. Iya. Sesimpel itu kan. Pernah nyoba nggak analisa sperma? Pernah ya. Kalau teman-teman parents di sini belum tahu, kita juga pernah ada ceritanya dan pengalaman itu adalah pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Gitu ya. Karena unik segitu uniknya, benar segitu uniknya. Karena kita tergantung kan. Oh ini pertama kali saya harus dites spermanya. Terus melihat keadaan ruangan yang lihat ngapainnya segala macam, bahan-bahannya itu juga pengaruh gitu. Iya, simpelnya sih kalau pria analisa sperma, tapi yang banyak tidak diketahui adalah untuk mencari tahu baseline-nya untuk dari sisi pria bagaimana, itu setidaknya perlu 2 kali pemeriksaan analisa sperma dengan jarak waktu sekitar 1-2 bulan. Kalau tidak seimbang kita harus coba yang ketiga untuk mencari baseline-nya. Itu yang pertama, tapi kalau dari wanita tidak kalah pentingnya, justru kadang juga sangat penting USG di hari kedua mens, kemudian juga lihat salurannya HSG gitu. Tentunya ada pemeriksaan lain tambahan sesuai kondisinya, tapi baseline-nya akan kita cari dulu dengan beberapa hal tadi. Oh gitu. Aku tuh kayaknya pernah melalui itu. HSG pernah. Terus apalagi tadi dok? USG juga pernah. USG sering kali USG bawah ya sayangnya. Dulu transvaginal. Betul. Ini aku juga dulu kayaknya beberapa kali deh. Sampai akhirnya kalau nggak salah HSG itu kan tindakan yang untuk dites pakai cairan ya dok ya? Iya, untuk lihat saluran tubannya. Betul. Kadang katanya agak nyeri, saya nggak bisa merasakan sih. Katanya sih gitu agak sakit. Cuma ada penggantinya juga, ada nanti namanya hyphosi dan sebagainya, itu yang fungsinya mirip sama, tapi lebih tidak nyeri. Nanti boleh ditanyakan deh. Oh gitu. Apa itu model baru ya dok? Kok dulu aku kayak masih nyeri deh. Dulu mungkin belum ada ya. Belum ada. Benar. Teknologinya udah berkembang banget sekarang kali ya. Setiap saat akan selalu berkembang. Gitu. Oke, nah dok kalau proses bayi tabung sendiri itu kayak apa sih dok? Aku tuh cuma suka denger ceritanya, baca ceritanya lewat Instagram gitu ya, pakai hashtag 2WW gitu atau 2WW weeks sweet gitu ya. Maksudnya. Itu tuh banyak tuh di Instagram. Jadi perjalanan. Coba prosesnya dijelaskan kali ya. Sesimpel mungkin gitu ya. Iya, sebetulnya juga kalau dibilang rumit enggak, tapi ya memang enggak sederhana sekali ya. Semuanya akan bermula dari persiapan. Jadi saya akan memulai dengan kata-kata persiapan karena menentukan
kalau kita tidak persiapkan baik-baik, bayi tabung yang kompleks ini, angka berhasilannya akan relatif lebih rendah daripada kalau kita persiapkan baik-baik. Oke. Setelah dipersiapkan, nah ini baru yang simpel. Hari kedua mens datang, akan diobatin, diberikan obat-obat suntik untuk membesarkan sel telur selama sekitar 10 hari. Prinsipnya begitu sudah siap, tentunya untuk mencapai kata-kata siap itu dimonitor dulu nih. Monitornya sekitar 4-5 kali dalam 10 hari ini. Setelah siap, maka telurnya akan dipecah. Setelah dipecah, 36 jam kemudian kita ambil semua telurnya. Nah, yang sangat berbeda dari bayi tabung dengan program yang lain, itu jumlah telur yang kita stimulasi, yang diperbanyak, yang diperbesar. Itu semaksimum mungkin. Kalau ada 10 ya kita ambil 10, kalau ada 20, ada 30, dan seterusnya. Sedangkan kalau insem atau alami kita cuma bisa 1, 2, maksimum kalau insem paling 3-5 begitu. Ini sebanyak mungkin. Setelah kita dapat di dalam lab di hari yang sama, kita satukan dengan sperma. Setelah itu kita pelihara 5 hari, nanti kita putuskan nih statusnya, apakah ditransfer balik langsung ke tubuh ibu, atau kita bekukan untuk ditransfer nanti di kemudian hari. Karena tentunya ada indikasi dan kontraindikasi, begitu. Tapi tugas kita berikutnya hanya tinggal tanam, baru 2WW tadi, 2 weeks wait. Oh gitu. Nah selama 2 weeks wait itu, berarti si calon ibu ini ngapain aja nih dok? Berdoa, berharap, berusaha. Tapi intinya kalau sudah sampai tanam itu PR yang rumit tadi sebetulnya sudah banyak terlewati. Karena tidak mudah kadang hanya untuk mendapat embrio, tidak mudah untuk bisa menanam embrio karena mungkin tidak jadi baik begitu embrionya. Intinya kalau sudah bisa tertanam, PR-nya itu tugas dari ibu yang berat itu sudah terlewati. Harus berbangga dulu, begitu. Maka tugas yang paling awal buat saya adalah bagaimana bisa istilahnya pasrah menerima hasilnya nanti. Tapi tentunya 2 minggu itu bisa banyak hal yang dilakukan, tetap beraktivitas seperti biasa, jangan terlalu berat, tidak terlalu berolahraga yang kuat dan sebagainya. Yang penting tidak stres. Yang penting tidak stres. 2 minggu tidak stres ya. Nah, itu yang agak tidak sulit. Tidak mudah juga ya. Tidak mudah juga karena pasti kan berharap-harap cemas gitu ya dok ya. Aku ngeliat sih teman-temanku tuh yang di dalam proses 2 minggu itu mungkin salah satu yang cukup challenging gitu karena di proses itu bisa jadi ada proses yang luruh gitu ya dok. Betul. Luruh itu apa? Luruh tuh dalam artian gimana dok? Jadi sebetulnya ada kondisi di mana kita happy dalam arti tengah-tengah 2 minggu itu, 1 minggu itu tiba-tiba ada pendarahan sedikit, itu kita sebut implantation bleeding. Jadi itu kemungkinan tertanam. Tapi ada juga yang sebelum masa 2 minggunya berakhir, tapi udah luruh, udah keluar darahnya. Artinya itu tidak terjadi penanaman. Nah, tapi apapun itu yang saya perlu sampaikan, semua data yang didapatkan di bayi tabung itu berharga. Ketika luruh sebelum waktunya pun sebetulnya kita tahu, wah ini nggak ada penanaman. Kalau nggak ada penanaman, kita boleh loh berpikir ini problemnya bukan di embrio, tapi mungkin di rahimnya. Rahimnya yuk kita betulkan lagi, kadar progesteronnya bagaimana dan seterusnya. Teman-teman Opjin akan mengerti ini jauh lebih baik. Yang pasti itu kita kumpulkan, jangan berputus asa begitu saja. Ada data yang didapatkan dari kegagalan sebetulnya. Oh gitu. Jadi itu kalau misalnya gagal atau dalam artian tadi ya secara teknis ada yang luruh atau ada yang keluar tidak tertanam, itu adalah sebuah data yang sebenarnya mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan setelahnya dok. Betul. Apa tuh dok? Kalau misalnya kegagalan dalam IVF atau bayi tabung, itu kita harus ngapain dok? Contoh sesimpel bahwa seharusnya 2WW diakhiri dengan pemeriksaan beta HCG. Untuk tahu kehamilan ada atau tidak. Ya, ada angka-angkanya itu ya dok. Jadi biasanya kita bilang kalau di atas 50, ini ada hamil nih gitu. Tapi kalau angkanya ratusan ribuan, hamilnya kuat nih. Tapi pertanyaannya kalau 5-50 gimana nih? Jadi tertanam tapi nggak kuat. Maka kita bisa ambil kesimpulan sedikit bahwa ini ada penanaman, tubuhnya menerima loh. Jadi kandungannya ini sudah menerima benda asing ini dengan baik. Kita sebut benda asing dalam tanda kutip, betul. Karena kan ada genetik dari ayahnya begitu ya. Nah, tapi setidaknya kita tahu tubuhnya baik, kita tinggal fokus ke depannya bagaimana mendapatkan embrio yang lebih baik. Gitu. Karena 70% masalahnya dari embrio. Tapi kalau kita dapat nih, kan kita beda ya, bayi tabung bisa lihat embrionya benar-benar loh. Kualitasnya gimana? Apalagi kita bisa periksa genetik. Katakanlah normal. Tapi kalau misalnya embrionya baik dan normal, apakah pasti tertanam? Enggak juga. Maka kalau kita tahu embrionya baik, normal, beta HCG-nya di bawah 5,
kita tahu, aduh ini kita benar-benar harus fokus ke tubuh ibunya nih. Ada sesuatu nih, kita cari dengan lebih detail. Oh Gitu. gitu. Karena tidak semuanya akan ketahuan dengan pemeriksaan, walaupun kita berusaha detail ya. Ya. Ada kelainan-kelainan yang kita harus mencarinya itu dalam banget. Gitu. Karena angka kejadiannya kecil, tapi mungkin. Gitu. Oke. Nah, berarti nih di Bocah Indonesia juga ada ini dong ya, kayak servis untuk embryology counseling gitu. Iya, betul. Konseling itu seperti apa? Jadi prinsipnya sih gini, kita sekali lagi Bocah Indonesia kan pusat fertilitas. Sebetulnya yang datang ke Bocah Indonesia ini karena alaminya, kalau bisa alami ya silakan alami. Insem ya, insem artinya yang masuk IVF ini pasien-pasien yang sulit nih. Iya kan? Hasil yang lain. Bukan pasien yang mudah kemudian minta bayi tabung, Betul. langsung bayi tabung itu. Enggak, kita pasien sulit. Artinya sebetulnya angka kegagalannya juga tinggi. Naturnya bayi tabung itu angka gagalnya lebih tinggi daripada angka berhasilnya nih. Katakanlah 4:6. Jadi dari 10, 4 berhasil, 6 gagal gitu ya. Walaupun kita masih angkanya lebih tinggi bahkan dari standar internasional, tapi kita sadar bahwa angka gagalan itu sesuatu yang harus kita perhatikan. Nah, kita berkomitmen, kita akan yang paling enggak, data tadi harus lengkap. Keuntungannya apa? Dari data itu kita bisa mengolah data itu. Dan lahirlah sebetulnya embryo counseling, di mana kita melihat semua datanya, tentunya dari embrionya, dan itu ditarik mundur. Ketika embrionya bermasalah, kita lihat dari telurnya yang bermasalah atau spermanya. Tapi kalau embrionya tidak bermasalah, kita akan tarik ke di luar embrionya, rumahnya. Apa yang jadi problem? Rahimnya. Dari situ kita akan mulai dapat, ini lebih pasti nih penyebabnya apa. Sesimpel itu sebetulnya. Oh gitu, menarik banget ya. Dan di Bocah Indonesia ini pertama dan satu-satunya layanan program hamil yang tadi memberikan embryology counseling ini gitu. Jadi orang begitu gagal IVF, justru kita ditelusuri ya, apa nih yang jadi penyebabnya? Betul. Kemungkinan dari tubuh ibu berarti ya, bisa jadi ya. Tubuh ibu atau nanti hal-hal lain yang merupakan bahkan ada yang unik nih. Interaksi antara tubuh ibu dengan genetik dari bapak nih. Bisa loh ditolak sama tubuh ibu. Yang dianggapnya seperti alergi atau itu ada ya? Ada. Oh, gitu. Imunologi itu bagiannya gitu. Betul. Kecil angkanya, tapi maksudnya angka kejadiannya tapi ada. Nah, ini tuh berarti layanannya konseling berapa lama kah dok? Atau melalui apa? Online, offline atau gimana tuh dok? Iya, jadi simpelnya kalau sebetulnya embryo counseling ini harapannya bukan hanya di bocah. Karena kita melihat embryo counseling ini sebagai kebutuhan sebetulnya. Betul. Gitu ya. Kenapa kebutuhan? Contohnya sesimpel ini. Bahkan sebelum konselingnya aja, ngumpulkan datanya harus lengkap dulu. Ya kan? Melihat atau menganalisa datanya tidak akan kurang satu pasien atau satu pasangan 1 jam. Itu sebelum konselingnya. Waktu konselingnya tidak pernah kurang dari 1 jam, sayangnya. Jadi untuk prosesnya lama, tapi untungnya ya cuma 1-2 kali, that's it. Kita akan tahu arahnya dan itu akan di follow up untuk langkah selanjutnya. Jadi bukan berarti embryo counseling harus 10 kali embryo counseling, benar. Enggak ya. Kalau gagal sekali ini, berikutnya untuk meningkatkan possibility-nya, apakah itu percobaan kedua, ketiga, keempat tuh makin tinggi lagi persentasenya? Nanti teman-teman bisa cek, mungkin yang lihat juga bisa cek, ketik aja namanya kumulatif IVF success rate. Jadi angka keberhasilan bayi tabung secara kumulatif. Mereka bilang kalau kita coba IVF 5-6 kali tanpa dicari penyebabnya ya, sesimpel itu. Tapi dicoba 5-6 kali, itu yang awalnya katakanlah kasus berat, angka berhasilannya di bawah 20%, itu bisa meningkat sampai akhirnya sekitar 50, 60, bahkan 70%. Hanya dengan mengulang IVF. Jadi by nature-nya ada begitu. By nature-nya. Kalau insem itu 4 kali sudah gagal, ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya akan turun malahan di bawah 15%. Tapi IVF itu akan naik terus begitu. Hanya kalau kita cari datanya dan kita betulkan, much better. Gitu. Akan lebih cepat menuju angka keberhasilannya. Gitu. Harapannya kita sesedikit mungkin IVF kan, sesedikit mungkin bayi tabung gitu. Tapi kan tadi dokter bilang ya bahwa dalam 1 kali proses pengambilan sel telurnya itu bisa diambil 10 misalnya gitu ya, kalau ada yang memang bagus kualitasnya ya dok. Nah terus yang dimasukin berapa dok? Biasanya 2? Kalau di Indonesia seharusnya aturannya maksimum cuma boleh 3. Maksimum 3 telur yang dimasukkan. Tapi ada prinsip penting yang kita harus pegang nih. Yang kita harapkan sebetulnya kehamilan tunggal. Karena kehamilan ganda itu beresiko untuk ibu dan janinnya sendiri nanti gitu ya. Pertanyaannya bagaimana kita
bisa menanam lebih banyak karena ada prinsip berikutnya, semakin cepat habis embrionya semakin cepat menuju kehamilan nih. Oke. Gitu. Bagaimana caranya menghabiskan cepat embrionya tapi tetap kehamilannya tunggal. Itu ada tekniknya. Oh, ada tekniknya dok. Jadi Gimana kadang tuh? kita harus bisa ranking dulu embrionya. Ya. Kemudian kita pasangkan antara embrio yang terbaik dengan yang kurang baik. Harapannya walaupun kita tanam lebih dari satu, hamilnya tunggal. Oh, Kita belum gitu tahu nih nanti yang tekniknya. paling bagus atau yang kurang baik itu yang hamil, Heeh. tapi setidaknya kita mengurangi resiko. Karena ada loh kasus yang tanam 3 jadi 3, tanam 3 jadi 4 itu ada, dan itu berbahaya sekali. Kita sangat menghindari itu. Benar. Ha-ha. Jadi mungkin ini tapi berlaku ya ada yang berlaku dimasukin 3, tapi kalau misalnya memang cuman punya sel telurnya 3, bagus cuman 3, setiga-tiganya berarti yang dimasukin tuh gimana dok? 2 Nah, dulu itu aja juga. gitu. Ini penting kenapa bayi tabung ini sebaiknya juga dilihat kalau kita bilang secara klinis. Klinis itu ada semacam sinonimnya dengan algoritma. Ya. Algoritma itu kita melakukan sesuatu itu harus ada alasannya. Betul. Dan bukan hanya satu jalan. Ya. 3, ada 3 bagus. Apakah kita tanam 3-tiganya? Selain resiko, kita juga harus risk management, berbagi resiko. Karena kalau kita tanam 3-3 padahal tubuhnya sedang nggak siap, maka yang terjadi apa? Kita hilang kesempatannya langsung dalam sekali tembak. Maka kita nilai dulu nih, rumahnya bagus nggak? Benar. Iya, iya. Kalau bagus, Iya, kita iya. akan ambil resiko dengan kita ambil kesempatannya dengan tanam 1 atau 2 Betul. yang baik. Tapi kalau kita lihat, aduh ini nggak tebel-tebel endometriumnya itu rumahnya ya, Ya. progesteronnya kok kayaknya batas-batas terus ya, yuk kita bagi resiko, kita tanam aja dulu peringkat 2, peringkat 1-nya dan 3-nya kita tunggu. Gitu. Tapi seringkali kita juga mendapatkan kehamilan kenapa kita punya batas minimal. Jadi kalau batas minimalnya itu terpenuhi, walaupun bukan optimal, kita harus melangkah. Semakin cepat menuju kehamilan juga. Begitu. Jadi Oke. proses ngambilnya telur itu sekali ya. Jadi kalau percobaan kedua, ketiga itu nggak ada proses diambil lagi kalau telurnya Betul, masih kalau cukup. dan Itu yang kita bagus ya. harapkan. Yes. Iya, iya. Jadi bahkan kalau yang teman kita kan juga ada yang sudah berhasil IVF dan masih menyimpan telur, suatu saat tinggal melakukan proses IVF lagi tanpa harus pengambilan telurnya lagi. Tentunya biayanya juga sangat biayanya langsung turun. gitu. Nah, terus untuk telur-telur yang nggak dimasukin ini dok, misalnya tadi itu ya dari 10 yang kualitasnya bagus, yang dimasukin let's say ada 2 gitu ya dok, atau 3 tadi ya maksimal. Terus si 7-nya ini dikemanain dok? Simpan sebetulnya. Dibekukan Yang jadi ya? masalah, nanti kalau misalnya sudah cukup nih anaknya, padahal masih banyak embrionya, ini Nah dikemanakan? itu gimana tuh dok? Ini masalah etik. Kalau di luar mereka ada disumbangkan untuk penelitian dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia memang ada aturannya, kita cuma menyimpan boleh beberapa tahun. Berapa tahun ya? Boleh diperpanjang Oh. sih, setahun 2 tahun diperpanjang. Tapi kita punya prinsip kalau misalnya sudah tidak bisa ditanam, artinya kalau dari segi ibu sudah menopause, ya kita sudah harus hentikan gitu untuk embrionya. Oh. Ini ada masalah etika dan sebagainya, tapi prinsipnya embrio ini sebetulnya buat kita sangat berharga dan kita tapi menghargai makhluk hidup sebagaimana layaknya makhluk hidup. Ya, ya. Kalau nanti sudah waktunya tidak bisa dipakai, ya mungkin itu ada istilahnya consensual burial, artinya ini akan dikuburkan atau dihentikan sesuai dengan keinginan dari orang tua. Begitu. Oke, menarik. Nah dok, jadi nih faktor keberhasilan IVF atau proses bayi tabung ini apa saja nih dok kalau kita boleh tahu dok? Sangat sulit dijawab, tapi datanya sudah jelas. Paling utama adalah usia. Oh, Oh, ngaruh itu banget ya dok. dasarnya itu usia. Iya, saya sering bilang ke pasien itu, setiap dekade IVF bukan 10 tahun nih, Ya. kita anggapnya 5 tahun. Ya. Itu turunnya sekitar 10% kemungkinannya. Jadi Oh. tambah usia 5 tahun, angka keberhasilannya turun 10%. Oh. Jadi semakin cepat menuju ke IVF atau program hamil apapun, tapi secara detail sesuai data, semakin tinggi keberhasilannya. Tapi tentunya yang berikut-berikutnya adalah pelengkapnya. Pelengkapnya adalah saya percaya bahwa kalau kita mendapatkan atau mencoba mencari datanya dengan lengkap, penyebab-penyebabnya, kemudian mempersiapkan dengan baik, angka keberhasilannya akan naik. Gitu. Karena yang saya ingin kita encourage juga itu, saya masih mendapatkan pasien-pasien yang karena harus bayi tabung, langsung aja bayi tabung. Gitu, tanpa mencari problemnya, tanpa mempersiapkan dulu. Itu angka keberhasilannya sayangnya akan turun. Ada pasien-pasien yang berusaha menjawab dengan, ya udah gagal, kita IVF lagi, kita IVF lagi. Yang saya lihat IVF-nya sama terus.
6 kali, 7 kali, itu yang 1 sampai ke 7 juga mirip-mirip. Padahal sekali lagi IVF ini atau bayi tabung banyak data. Kita bisa kumpulkan datanya, kita increase capability penanganannya sehingga hasilnya juga lebih optimal. Itu harapannya sih. Betul. Jadi kalau dengar penjelasan ya dari Dokter Mitra nih, kalau misalnya ada mengalami kegagalan dalam proses bayi tabung atau proses IVF ini, tenang aja, nggak bisa tenang aja juga Nggak sih, bisa. tapi yang pasti selalu ada harapan. Tadi tuh stepnya adalah coba dulu ya untuk embriologi konseling dulu gitu ya. Iya, Bisa kita bisa tanyakan atau misalnya ada perlu yang ditelusuri nih tentang tubuh kita atau hal-hal lainnya gitu ya, sehingga kita tahu untuk proses bayi tabung selanjutnya gitu ya, ketika udah ada semangat lagi gitu kan. Nah, ini nih apa aja sih yang perlu dibereskan gitu. Jadi sekali gagal masih ada selalu harapan untuk proses berikutnya. Tenang aja bahwa kegagalan bukan akhir segalanya, tapi yang pasti ada step-step selanjutnya untuk diperbaiki dalam tubuh kita. Gitu ya, Dok ya. Oke. Jadi aku juga ngelihat bahwa di episode ini kita belajar bahwa kalau IVF itu adalah kedua, ketiga, keempat kalinya, pertama ada itu tidak perlu diambil lagi proses pengambilan embrionya, dan makin lama potensi berhasilnya makin tinggi Seharusnya. untuk diulang, dan itu Betul. menarik banget untuk diketahui menurutku karena ini juga berhubungan dengan pengaturan usia kita, dasar usia kita tuh kayak gimana, kehidupan kita kayak gimana, sehat atau enggak, itu semua mempengaruhi. Dan untuk direncanakan itu untuk tahu ini lebih baik sih. Betul. Nah, buat pasangan yang pernah gagal melakukan program IVF atau bayi tabung ini, ya udah yuk kita coba berani untuk mulai cerita gitu ya, khususnya seperti yang tadi Dokter Maitra sampaikan juga, hal apa aja sih yang perlu dilakukan pasangan untuk mau mulai, yang penting usaha dulu gitu ya. Sampai kemudian kalau misalnya menemukan kegagalan, coba lagi, selalu ada harapan. Dan memang memiliki keturunan ini adalah impian dari semua pasangan gitu ya, Dok ya. Membutuhkan usaha, membutuhkan pengorbanan gitu ya. Tentu saja keyakinan serta harapan gitu. Dan juga sebenarnya kerjasama antar pasangan. Ya kan? Nggak bisa satu pihak doang. Betul, seperti halnya selalu ada harapan untuk cepat mendapat keturunan di bocah Indonesia. Nah, kedua ini juga sebenarnya penting banget untuk tadi konseling gitu ya, terkait dengan embrio yang kita tahu ya mungkin gagalnya kenapa ya, atau apakah ada di tubuh kita nih kegagalannya. Tapi yang pasti bagi pasangan yang pernah mencoba IVF dan gagal sebelumnya, ini penting banget untuk ngobrol-ngobrol lanjutannya. Jadi biasanya tuh kadang-kadang setelah prosesnya gagal gitu ya, kita kan baper gitu ya, jadinya nggak mau usaha lagi, padahal sebenarnya masih mungkin untuk embriologi konseling tadi. Betul, gitu itu ya. menarik tuh. Bisa lihat dari aspek objinnya, ke andrologi juga gitu ya, sampai ke embriologinya. Nah, yang gak kalah penting juga adalah kerjasama gitu. Yang pasti ini support dari pasangan, terus juga dari keluarga atau dari pertemanan gitu ya. Ini juga penting banget supaya kita tetap semangat terus dalam menjalani proses program hamil ini. Pokoknya prinsipnya adalah hope ya. Singkatan dari hold on dan juga pain ends gitu. Pokoknya anything possible lah kalau kita selalu ada harapan gitu. Oke, kalau gitu mungkin ada terakhir pesan dari dokter nih buat semua para pejuang di sini yang lagi menantikan buah hati. Silahkan, Dok. Kalau kaitannya mungkin tadi kita sedikit bahas tentang gagalan, tentang embrio konseling, maka pesan saya mungkin sesimpel ini. Jika Anda mengalami gagalan, memang jangan putus asa karena ada harapan, tapi harapan itu juga harus real. Realnya begini, ketika Anda gagal, cobalah Anda untuk betul-betul menanyakan kenapa gagal. Dan Anda setidaknya berhak mendapatkan jawaban. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk kehadirannya ya, Dok ya. Udah mencerahkan kita semua dan juga para pasangan di sini, atau mungkin justru teman-teman yang belum menikah jadi kepikiran gitu ya. Oh, aku udah tahu nih proses untuk program hamil seperti apa ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share. Pasti banyak yang membutuhkan di luar sana. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye. Thank you.